Pangan adalah kebutuhan dasar dan merupakan hak bagi setiap manusia untuk memperolehnya, serta menjadi salah satu faktor penentu dari kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketersediaannya harus terjamin baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Pada umumnya, manusia membutuhkan keanekaragaman pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan air. Persoalan pangan dapat dikatakan rumit dan sangat kompleks, mulai dari hulu sampai ke hilir dan melibatkan berbagai sektor. Karena pangan merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang, serta merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan mendasar yang harus tersedia setiap harinya, agar individu tersebut memiliki cadangan energi yang cukup untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sumber pangan dapat diperoleh dengan memanfaatkan lahan yang terdapat di sekitar rumah dan tidak hanya memperoleh dari penjual di pasar atau di tempat lainnya. Kebutuhan pangan perlu didukung dengan ketersediaan tanaman pangan yang memadai, sehingga dibutuhkan perluasan lahan untuk proses penanaman. Pangan yang berkualitas tidak akan hanya menghilangkan rasa lapar, tetapi juga akan membangun tubuh yang sehat, prima, dan cerdas. Pemenuhan pangan dengan kondisi demikian sangat dibutuhkan oleh seluruh tingkatan umur seseorang, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, serta perkembangan kecerdasan otak, utamanya bagi mereka yang hidup pada lembaga-lembaga sosial anak. Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah Muhammadiyah Children Center, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Al-Iman yang berlokasi di Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah Sosial di Kabupaten Jember yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Al-Iman ini menampung berbagai anak asuh dari berbagai latar belakang kondisi anak seperti yatim, anak-anak yang bermasalah dengan keluarganya, dan anak perantauan karena kondisi rumah tangganya. Anak-anak dengan latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung ini mengalami kesulitan dalam mengakses keterampilan sehingga perlu mendapatkan pembinaan untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Al-Iman masih mengandalkan uluran tangan dari para donatur, baik dari lingkungan Muhammadiyah dan masyarakat sekitar. Namun demikian, sumbangan donatur ini tidak dapat diprediksi pada setiap bulannya, sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Al-Iman perlu mengelola segala bentuk donasi yang diberikan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan harian dari peserta asuh. Mayoritas anak asuh saat ini merupakan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, sehingga sangat membutuhkan ketercukupan dan ketersediaan baik dari kandungan gizi maupun keamanan pangannya. Dalam memenuhi kebutuhan pangan harian, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Al-Iman mengandalkan bahan pangan yang diperoleh dari pasar, sehingga dalam pemenuhan bahan pangan tersebut masih belum mendapatkan kualitas yang terjamin. Sedangkan pemenuhan gizi dan keamanan pangan dari anak-anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Al-Iman perlu mendapatkan perhatian lebih untuk mendukung kesehatan dan produktivitas anak-anak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan kegiatan pelatihan peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi LKSA Muhammadiyah Al-Iman Wuluhan melalui program pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di LKSA Muhammadiyah Al-Iman Wuluhan Jember yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari anak asuh dan pengurus LKSA Muhammadiyah Al-Iman tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Pelatihan peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi LKSA Muhammadiyah Al-Iman Wuluhan melalui program pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman merupakan program yang digagas oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember melalui pendanaan hibah riset Muhammadiyah batch ke-8 tahun 2024 skema pengabdian kepada masyarakat di lingkungan persyarikatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak asuh dan pengurus LKSA Muhammadiyah Al-Iman Wuluhan Jember dalam menginovasikan kegiatan hulu hingga hilir dari produk pertanian yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi dari LKSA Muhammadiyah Al-Iman Wuluhan Jember.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dan pendampingan pembuatan aquaponik untuk pertumbuhan ikan lele dan tanaman kangkung, inovasi pengolahan nugget lele dan stik kangkung, serta manajemen usaha hingga strategi pemasaran produk nugget lele dan stik kangkung. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak asuh dan pengurus LKSA Muhammadiyah Al-Iman Wuluhan Jember dalam budidaya aquaponik, pengolahan serta manajemen pemasaran produk nugget lele dan stik kangkung, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi LKSA Muhammadiyah Al-Iman Wuluhan Jember. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa S1 Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Program Studi Agribisnis, dan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Acara pada hari ini merupakan turunan Fikarma yang ada di sini kan. Jadi di tingkat universitas kita harus menyelesaikan Fikarma, jadi ada pengajaran, pendidikan, dan penelitian. Dan yang saat ini kita lakukan adalah salah satu dari tiga dharma itu, yaitu pengabdian. Ini sebenarnya pengabdian itu banyak turunannya, dan ini saat ini dikelola, jadi dinaungi oleh riset Muhammadiyah dan sifatnya nasional. Dan saat ini teman-teman akan mengadakan dua jenis pengabdian, jadi pembuatan produk, dan nanti kita bahas bersama-sama, jadi sama aquaponik begitu. Aquaponik kan itu kodarullah, jadi kita tidak menginginkan sebenarnya di kodarullahnya ternyata ikannya mati semua. Tapi insya Allah kita menjadikan solusi dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Salam surya telah bersinar, cahaya dua melintang, warnanya hijau berseri, membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Atas kedatangan rombongan dari negara kita, yaitu dari Fakultas Pertanian Unmul Jember di tempat kita di LKSA ini, dengan segala keterbatasan yang kita punya. Kami mohon maaf dari segala sambutan dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk belum bisa menyambut seperti yang di tempat-tempat lain. Yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazaa, yaitu kepada para mahasiswa dan mungkin ada dosennya senior project Rasul yang mana sudi kiranya memberikan bimbingan
untuk anak-anak kita, para santri di LKSA ini untuk belajar tentang berkaitan dengan pertanian ya. Jadi kita harus belajar memang segala ilmu, terutama pertanian di wilayah Puluhan ini. Sentral utama ekonomi masyarakatnya adalah tani. Ya, walaupun taninya di antara kita ada yang punya sawah dan juga yang tidak punya sawah. Tapi yang jelas ilmu ini sangat penting. Saya teringat waktu belajar di pesantren dulu, ada kalimat ulama mengatakan al-fallahu sayyidul bilad. Jadi petani itu adalah tuan negerinya negeri. Pemilik negeri yang sesungguhnya adalah petani. Aquaponik, apa sih aquaponik itu? Sistem aquaponik itu tuh gabungan dari hidroponik sama pemanfaatan ikan air tawar aqua. Ini ada drum ya, jadi drumnya itu diisi ikan, diisi bibitnya ikan lele. Jadi nanti fungsinya apa? Fungsinya untuk memanfaatkan budidaya di lahan yang sempit. Jadi nanti kangkungnya ini bisa tumbuh tanpa lahan banyak. Jadi kita memanfaatkan air yang ada di buat lele, kemudian dia mendapatkan nutrisi atau makanan dari mana? Dari kotorannya lele. Ya, jadi ini mendapatkan makanan dari lele, juga mendapatkan nutrisi dari